Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara as-samsa wal qamar wa khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara lakum ma fil ard jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala huda wala kitabim munir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wan nur. Wassalawatullah wassalamuhu ala hadan nabil karimil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Ibadallah, ikhwatul iman, rahimakumullah naharakum wa lailatakum. Pada siang ini alhamdulillah atas rahmat karunia Allah kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari silakan bapak-bapak para tamu ke depan. Ada tempat. Monggo. Ya, belok sini. Belok sini. Biar tamu. Nah. Sini sampai sini lagi. Nah, sini. Lagi. Silakan. Ya, kita teruskan. Bahwa atas rahmat karunia Allah kita telah diberi kesempatan, diberi kemampuan dan kemauan untuk berkumpul di tempat ini dan dalam rangka silaturahim tahunan untuk pertama kalinya di tingkat wilayah. Yang biasanya silaturahim tahunan itu diserahkan kepada masing-masing wilayah di tempatnya masing-masing. Lah untuk tahun ini ada istimewa bahwa khusus bagi seluruh amir wilayah dan stafnya yang ada beserta para pengikut-pengikut yang berkesempatan hadir sekaligus di tempat ini. Ini suatu acara pertama dan mudah-mudahan setiap tahun acara khusus silaturahim tahunan untuk keseluruhan wilayah di satu tempat ini bisa berjalan terus-menerus. Di samping tidak juga meninggalkan bahwa acara silaturahim tahunan di setiap wilayah yang sudah berjalan itu juga tetap dilaksanakan insya Allah. Karena kalau kepada keseluruhan di sini umatnya yang kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan dikumpulkan semua di tingkat wilayah tentu tidak memungkinkan. Jadi tetap saja silaturahim tahunan di setiap wilayah itu tidak dikurangi setiap tahunnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di samping silaturahim juga ada istilah sosialisasi kekhalifahan. Ini nilainya merupakan suatu kewajiban dakwah untuk yang sudah mengetahui tentang kekhalifahan, itu bernilai tazkir, saling mengingatkan kembali untuk lebih memahami dan lebih diresapi tentang bagaimana sebenarnya kekhalifahan itu berjalan. Adapun kepada yang belum memahami, maka kita berkewajiban menyampaikan dakwah ini
supaya kaum muslimin seluruhnya di seluruh dunia ini memahami tentang apa itu kekhalifahan. Kenapa kalau kita sudah memahami juga perlu disosialisasikan kembali kekhalifahan ini? Karena ibarat tumbuhan tanaman itu, walaupun dia sebagai bibit unggul, kemudian juga ditanam di tempat yang subur, tetapi kalau tidak disiram-siram, biasanya mati. Kalau tidak disiram-siram, bibit unggul di tempat yang subur sekalipun kurang siramannya bisalah layu, pol-polannya mati. Oleh karena itu perlu kita mengadakan, walaupun yang hadir juga memang warga-warga dan juga pengurus khilafah, perlu juga mendapat siraman. Dan adapun nilai dakwahnya kepada umat, memang kewajiban kita balighu anni walau ayah. Tetap saja setiap muslim berkewajiban menyampaikan tabligh kepada siapapun yang dihadapinya tentang misi al-haq, bahwa Islam itu adalah suatu ajaran yang sempurna, sudah datangnya dari yang maha adil, datangnya dari yang maha sempurna, datangnya dari yang maha bijaksana, yang maha berkuasa. Walhasil datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai konseptornya untuk dapat hamba Allah itu hidup tentram dan damai di buminya Allah, sehingga nanti dengan ketentraman dan kedamaian yang mereka miliki atas rahmat Allah melalui tuntunan yang telah ditetapkan Allah itu, sehingga nanti matinya pun kembali kepada Allah, mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman hidup yang lebih hebat lagi daripada kesejahteraan dan ketentraman hidup di dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, sistem Islam ini suatu sistem yang telah baku, yang turunnya dari berdasarkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat, sampai kepada kita dan kepada umat setelah kita dan seterusnya sampai akhir zaman. Suatu ajaran itu memang punya misi tersendiri. Jadi semua ajaran, apa itu ajaran hak maupun ajaran batil, semua punya misi. Maka Islam ini pun punya misi. Maka dengan Islam kita memakmurkan bumi, mensejahterakan umat, supaya bisa terwujud suatu bentuk kehidupan yang tentram, damai sebagai rahmat Allah, sehingga Islam dalam pelaksanaannya menjadi rahmatan lil alamin. Sebab Islam tidak dengan pelaksanaannya menjadi cuma ucapan bibir, tidak bisa dibuktikan dalam kehidupan. Bagaimana bijaksananya Allah di dalam menentukan ketetapan-ketetapan yang berhubungan dengan kehidupan dunia ini, tidak bisa dibuktikan kalau tidak dengan amal, tidak dengan perbuatan. Maka perbuatan itu harus dilaksanakan oleh umat Islam secara bersama. Maka diwajibkan kaum muslimin itu bersatu dalam satu sistem Islam itu sendiri. Kalau disebut organisasi, maka ada 1001 organisasi di muka bumi ini. Tetapi satu-satunya organisasi dalam sistem Islam itu sendiri namanya organisasi sistem kekhalifahan. Jadi bedanya cuma organisasi sistem yang banyak 1001 macam itu, organisasi atas keinginan dan kemauan manusia, dibuatlah namanya oleh kehendak manusia, oleh kemauan manusia, dan itu adalah suatu kebebasan manusia untuk membuat satu perkumpulan untuk membentuk suatu sistem atau cara hidup mereka untuk mencapai cita-cita bersama di bawah satu organisasi itu adalah kebebasan manusia. Tapi kalau organisasi khusus bagi keseluruhan umat Islam tanpa kecuali, pria maupun wanita, yang baru balik maupun yang sudah tua, pokoknya orang beriman harus punya satu sistem kehidupan bersama. Itulah yang disebut sistem kekhalifahan, yang awalnya ini disebut sistem kenabian, sebab pemimpinnya adalah nabi.
Maka Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir sudah didahului oleh 24 Nabi sebelumnya yang kita wajib ketahui. 25 Nabi itu terakhir Nabi Muhammad SAW oleh Rasulullah SAW dikatakan Nabi-Nabi sebelumnya itu adalah Bani Israel, Nabi Bani Israel. Jadi kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kalau Bani Israel dulu dipimpin Nabi-Nabi. Asal Nabinya mati, nunggu Nabi lagi. Datanglah Nabi. Mati lagi Nabi, datanglah Nabi. Mati Nabi, datanglah Nabi. Gitu. Sampai yang terakhir datang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi. Lalu kalau dahulu Nabi ganti Nabi, Nabi ganti Nabi. Kalau sudah akhir Nabi Muhammad ganti Nabi, tidak mungkin lagi. Nah itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Dilanjutkan oleh namanya khalifah. Jadi bukan dikarang-karang, bukan. Mari kita bentuk kekhalifahan menurut mau-mau kita. Enggak. Ini bagian daripada tuntunan. Jadi bagian daripada ibadah melaksanakan tuntunan membentuk suatu kekhalifahan itu. Sama juga dengan sholat. Kewajiban orang beriman tanpa kecuali laki perempuan, besar atau kecil, pokoknya dari sejak balik sampai kapanpun wajib melaksanakan sholat. Maka orang sholat itu bukan karena kemauannya sendiri membuat tata cara sholat, bukan. Tetapi melaksanakan perintah menurut tuntunan yang ada dengan maksud beribadah, berharap ridho Allah. Begitulah saum, begitulah lain, begitulah kekhalifahan Islam. Jadi bukan karena disebut organisasi lalu seolah-olah kalau organisasi itu kan kita karang sendiri-sendiri saja menurut mau kita. Ya itu juga boleh, tidak dilarang, sebab itu urusan kehidupan dunia boleh saja. Tetapi kalau organisasi dalam sistem Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah Rasulnya, dari Nabi-Nabi sebagai pemimpinnya. Setelah Nabi terakhir Muhammad SAW wafat, maka tidak ada Nabi lagi lalu diganti oleh khalifah. Maka di sekolah-sekolah tidak iya, di masjid-masjid umumnya, baik di Timur Tengah maupun di Asia pada umumnya, sampai Indonesia ini sampai dilanggar-langgar, kadang-kadang ditulis tuh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu kadang-kadang dipampang di depan masjid-masjid itu. Itulah dahulu pelanjut daripada kepemimpinan yang melanjutkan kepemimpinan an-nubuwah. Cuma sayangnya macet. Setelah macet, umat Islam ini tidak punya kekhalifahan lagi. Lama sudah ditinggalkan tuh. Ada juga sih pelanjutnya, walaupun tidak eksis 100% sebagai khalifah yang benar, artinya steril. Yang 4 itu yang paling utama dan terdahulu setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Terus selanjutnya Muawiyah. Menurut sejarah sudah mulai agak kurang, mutunya kurang. Terus tapi ada juga di antara Bani Umayyah ini Muawiyah, bahkan menurut ahli sejarah dimasukkan pada yang kelima yang terpuji. Dari itu namanya Umar bin Abdul Aziz, itu dari golongan Muawiyah juga. Jadi tidak Muawiyah itu tadi agak kurang, terus berarti ke bawah tambah kurang lagi, tidak. Tapi ternyata ada dari keturunannya yang disebut Umar bin Abdul Aziz. Di dalam sejarah bahkan diakui sebagai yang kelima, daripada yang 4 yang hebat tadi itu dimasukkan yang kelima. Terus ke bawahnya yang ke-6 menurut data sejarah tidak ada yang menyamai yang 5 ini. Terus turun. Masya Allah, memang itulah yang ditentukan Allah. Rupanya Allah buat giliran bahwa umat itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ini kebetulan untuk takdirnya ditentukan di bawah. Kepemimpinan kekhalifahan ini tambah merosot sampai hancur. Penyebab utamanya bukan tidak mempelajari Islam atau Quran karena sudah dibakar orang nggak bisa dibaca, bukan. Atau kurang ahli tafsir, bukan. Atau disebut kurang pondok, bukan juga. Banyak pondok di mana-mana.
Ternyata sebab utamanya perpecahan umat Islam. Ini berjalan terus perpecahan ini dari sedikit memulai masa kehidupan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah, lalu muncul Muawiyah, itu masih sedikit, tapi lama-lama tambah keras sampai terjadi peperangan umat Islam, perang sesama muslimnya. Ini sejarah. Lalu terus ke bawahnya umat Islam itu sudah mulai berblok-blok, berkotak-kotak. Mulai ada suku anu, mulai bertahan dengan sukunya, mulai bertahan dengan golongannya, mulai bertahan dengan organisasinya masing-masing. Hancurlah kesatuan. Itulah takdir Allah. Memang sudah diramal bahwa satu saat, satu kaum itu pasti hancur, satu saat akan naik. Itu biasalah. Memang kehidupan begitu. Ternyata alasan-alasan yang kelihatan, data sejarah dan bukti nyata dan bisa dirasakan sampai hari ini, kehancuran umat Islam itu bukan karena bodohnya, tetapi karena perpecahannya. Yang pintar sudah banyak, bahkan kalau kemarin orang pintar Islam itu 10, sekarang sudah 100. Kalau sudah 100, sudah 1000. Artinya orang pintar itu tambah banyak saja, bukan tambah sedikit. Tetapi perpecahan tambah banyak, maka kehancuran juga tambah jadi. Kita mau kembalikan lagi niat baik ini, kehidupan yang sejahtera yang kita idam-idamkan berdasarkan tuntunan Allah itu, kita mau kembalikan lagi. Maka kita setelah menyelidiki di seluruh dunia ini, bukan tidak diselidiki, sudah kita pertanyakan melewati macam-macam cara. Di dunia ini tidak ada maklumat kekhalifahan. Cuman orang merindukan kekhalifahan, di mana-mana ada. Tapi maklumat kekhalifahan tidak ada sampai hari ini, kecuali baru yang seperti yang dibaca tadi. Jadi secara dohir jelas sekali exit, artinya walaupun dengan berbagai kekurangannya, tapi maklumat itu baru ada seperti yang dibaca tadi. Mungkin bisa dibagi nanti kepada yang belum dapat maklumat kekhalifahan itu. Ini kalau umat Islam bercita-cita mewujudkan kekhalifahan, barangkali semua yang muslim yang sudah belajar, artinya bukan mu'alaf, sudah punya cita-cita begitu semua. Tetapi kesatuannya melalui maklumat yang dinyatakan secara resmi belum ada. Inilah yang mendorong kita mau tidak mau, mampu atau tidak mampu, sambil memaksa diri walaupun merasa tidak mampu juga, karena ini belum ada. Kasihan umat ini berpecah belah terus. Ayo kita kembalikan. Ya, sambil menunggu orang-orang yang hebat itu yang mau. Sementara belum ada yang hebat, yang tidak hebat jalan dulu. Sehingga terjadi nanti yang hebat-hebat. Tetapi wujudnya itu merupakan suatu kepentingan ibadah semata, berharap ridho Allah. Oh, nanti kita akan memenangkan Islam lewat khilafah. Belum tentu. Yang menjadi tujuan bukan memenangkan Islam. Kita tidak pernah memenangkan Islam itu. Allah memenangkan Islam itu cukup dicute aja, dunia cetek, menang Islam, menang saja. Cuman yang kita butuh itu beramal, beribadah, sampai Allah memberi kita janji-janjinya. Entah janji menang, entah janji kalah, itu urusan Allah saja. Pokoknya melaksanakan kewajiban kita beribadah, supaya hidup kita ini sejahtera, lahir dan batin, diridhoi oleh Allah. Dalam kehidupan dunia ini tidak maksiat, sampai di akhirat kita mendapatkan balasan azim, fauzun azim, mendapatkan balasan yang sangat besar, yaitu jannah. Jadi kita kalah umpama dunia ini, wah ternyata kalah dan dicaci maki orang banyak. Kalau mati kita diridhoi Allah, masuk surga, itu sudah top, nggak ada lagi lawannya. Allah. Sekarang kita menang, hebat, sebentar-sebentar demonstrasi. Walaupun itu kita tidak pernah demonstrasi. Ini kan biasanya orang-orang kampung deh, kalau lihat demonstrasi terkenal, hebat demonstrasinya, banyak hebat. Kalau kita enggak itu. Walaupun tidak pernah disebut orang hebat, tapi ataupun disebut oleh orang itu hebat, sama sekali bukan main, dipuji-puji oleh sedunia. Kalau mati tidak diridhoi Allah, ya kita enggak butuh sedikit pun, percuma semuanya. Maka sering kita bilang, walaupun kita saking hebatnya bisa terbang ke langit, itu kan hebatnya luar biasa itu. Sehingga di sana tidur di dalam bulan. Kalau untut, harum untutnya. Kalau mati masuk neraka, hebat itu tidak ada gunanya lagi. Maka kita
Ini beribadah bukan untuk memenang-menangkan, untuk menghebat-hebatkan khilafah, bukan. Untuk beramal soleh melalui tuntunan Allah dan Rasulnya yang maha bijaksana itu, yang maha adil itu kita laksanakan, kita buktikan dengan mengajak orang-orang yang belum menyadari kepentingan ini, kepentingan hidupan sejahtera ini, melalui ajaran Islam ini, pelaksanaan ajarannya, kita ajak. Tidak pakai golongan, apa orang Muhammadiyah kah, apa orang NU kah, apa orang Al-Irsyad kah, apa, itu tidak menjadi pikiran kita. Itu organisasi yang dibuat oleh Muhammadiyah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, jalan sajalah. Yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Syari, NU, jalan saja. Kita nggak ada hubungannya dengan Al-Irsyad, dibuat oleh Al-Ustaz Imam Surkati, jalan saja. Kita nggak ada hubungannya dengan organisasi apapun di dunia ini, nggak ada hubungannya. Sebab Allah nggak pernah menyuruh kita menghubungi organisasi. Allah memerintahkan kita bersatu dalam sistem khilafah melalui Rasulullah SAW sesuai dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Kita laksanakan dalam rangka ibadah. Enggak disuruh berhubunganlah kamu dengan organisasi A, B, C, D, enggak. Tetapi kata Allah, setiap dada Muslim ajak kepada kebenaran. Jadi hubungan kita ini langsung kepada setiap pribadi. Bahkan kepada negara pun kita tidak ada hubungannya dakwah ini. Barangkali negara ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu urusan mereka aja, kita tidak pikir-pikiran gitu. Pokoknya kita dakwah saja menyampaikan. Yang senang boleh, yang benci boleh, yang cibaki boleh, yang memuji juga boleh, itu urusan mereka. Kita minta dipuji Allah titik. Tentu saja pembawaannya apa? Misi ini wa ma arsalnaka illa rahmatan, membuktikan kasih sayang dalam kehidupan ini, ingin menyelamatkan hamba-hamba Allah ini kepada jalan yang benar. Tentu saja kalau kita seperti sekarang ini tidak punya wilayah kekuasaan, ya tidak bisa marah-marah. Kalau orang tidak mau nggak bisa dipaksa. Lain kalau punya wilayah kekuasaan, umpamanya polisi punya kekuasaan, jaga di pinggir jalan, yang punya kekuasaan polisi lalu lintas, orang hendak helm stop. Kalau ngeyel-ngeyel dipantek. Dengan punya kekuasaan, itu sudah haknya punya kekuasaan. Kita membawa Islam ini tidak ada kekuasaan. Sekarang ini entah sampai kapan, walau alam kita nggak tahu. Ya nggak bisa mantek-mantek, nggak bisa marah-marah sama orang nggak mau kita bentak-bentak, sudah salah. Ya tersenyum-tersenyum saja. Apalagi menempelengnya sudah tentu lebih salah lagi. Ya tersenyum-tersenyum saja. Ya katalah orang yang kadang-kadang barangkali teroris, barangkali ya bilang begini, apa Islam itu? Cuma tersenyum-tersenyum. Kata kita, ya kita sudah jawab, ini yang sudah terjadi kan ceritanya ini kan cuma ulang-ulang cerita. Apa kata kita? Iya, kalau kita punya kekuasaan sih tidak tersenyum-tersenyum lagi. Kalau Anda tidak mau, kita pentung aja. Tersenyum-tersenyum aja memang kan. Masa boleh dipaksa orang beriman ini? Tidak boleh lah. Maka di dalam organisasi sistem kekhalifahan Islam ini tidak memilih siapa dia. Apa dia orang Kristen? Kalau mau baik dalam kehidupan dunia, tidak kita ganggu gerejanya, enggak. Daripada kita tempur bakar gereja. Karena di sana ada apa? Berebut cewek, gereja dibakar karena ceweknya satu Islam, satunya Kristen. Yang ditempur gereja. Ya tidak bisa begitu. Maka dalam setiap khilafah dibaca maklumat tadi, anggota kekhalifahan itu muslim maupun non muslim, tapi bukan untuk merebut kekuasaan, jadi DPR, jadi presiden, dari menteri, nggak ada hubungan di situ. Ibadah ini nggak ada urusannya dengan menteri. Menteri itu urusan pemerintah itu sana, nggak kita urus-urus itu. Kita ndak, wah nanti bisa jadi wakil apa? Duduklah menjadi apa, ketua apa, menteri apa, atau jadi presiden. Tidak ada urusan kita ke sana. Kita mau menjadi hamba yang melaksanakan ajaran secara tulus ikhlas supaya diridhoi Allah. Allah punya janji, kita akan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Terbuktinya sampai di mana? Sampai di akhirat. Nanti kalau sudah sampai di akhirat baru terbukti ya benar. Kalau di dunia ini tidak bisa dibuktikan. Paling diraba-raba aja, apa iya, apa enggak gitu.
Tapi ini kewajiban, ya harus kita laksanakan saja. Nah, jadi kita terbuka, senang berdialog. Bahkan senang kalau ada di antara umat Islam itu yang belum paham, lalu bahkan menyalahkan. Bahkan senang kalau kita disampaikan, wah itu salah karena begini, begini. Sebab kalau bicara Islam itu, kan konseptornya tadi Allah dan Rasul. Kalau bilang Islam, ada wahyunya, ada hadis nabinya. Kalau bilang Islam, menurut pendapat saya, lu siapa kamu? Nabi bukan. Itu kita tidak pakai. Kalau Islam itu konseptornya Allah dan Rasul. Menurut Islam, ayat Quran yang mana? Oh enggak ada. Buka, enggak ada. Oh barangkali di hadis buka. Oh enggak ada. Oh bukan Islam. Itu kamu saja. Kalau Islam itu enggak menurut saya. Enggak ada Islam menurut saya. Kalau Nabi bilang menurut saya, barangkali dari awal dia utusan Allah. Lah kalau kita siapa kita kok menurut saya? Menurut pendapat saya, hebat amat kamu. Legitimasinya dari siapa itu? Dari Allah bukan? Maka ada orang yang kadang-kadang bertahan dengan fanatismenya kepada umpamanya Indonesia ini Imam Syafi'i. Nah umpamanya itu kalau di Timur Tengah tuh Imam Hambali. Oh gitu. Bertahan. Di Quran ada enggak Imam Syafi'i masuk surga? Di hadis ada enggak kata Nabi Imam Syafi'i masuk surga? Enggak ada. Kenapa bertahan Imam Syafi'i? Mudah-mudahan Imam Syafi'i masuk surga karena beliau benar, tapi bukan kita pengikut beliau. Kita ini sama dengan beliau pengikut Nabi. Itu Islam. Jadi kita tidak fanatik dengan mazhab. Ngapain fanatik sama mazhab? Apa betul Imam Syafi'i itu suci? Tidak ada dosa-dosanya? Oh Nabi aja, cuma Nabi berdosa, ada dosanya cuma dimaafkan dengan ayat begitu bersalah, turun ayat dibenarkan. Imam Syafi'i kan tidak. Jadi kita ini bukan pengikut Imam Syafi'i, wah itu mazhabnya mazhab Wahabi, enggak ada urusan, kita enggak pakai itu. Kalau Imam Syafi'i benar, kita baca, oh ini kalau Imam Syafi'i begini cocok dengan Quran hadis, kita ikut Imam Syafi'i. Imam Hambali, oh ini Imam Hambali begini cocok dengan Quran hadis, kita ikut juga. Oh ini alhamdulillah tidak ada kucing yang cocok dengan Quran dan hadis amalnya. Kalau anca ada, kita ikut kucing juga. Artinya kita mana yang benar kan? Konsepnya sudah jelas, Quran dan sunnah. Jadi siapapun yang mengikuti Quran sunnah kita ikut. Jadi apalagi Imam Syafi'i kan begitu. Jadi kita tidak ada fanatisme tidak ilmiah alias fanatisme buta tidak laku di kalangan warga khilafah. Oleh karena itu tadi sudah disinggung, apabila sudah terbentuk perwakilan khilafah, entah di pojok mana, entah di dusun manapun, di kaki gunung manapun, wajib mengadakan pengajian secara rutin. Itu sudah wajib. Kalau tidak, ditanggap melanggar, berdosa. Walaupun belum maling, walaupun belum korupsi, kita nggak berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Maka di mana-mana itu pengajian mesti. Tidak boleh ada perwakilan, itu tidak ada pengajian. Perwakilan apa itu? Kalau kumpul-kumpul, cuman mau apa? Mau supaya ya, terutama bidang-bidang, kalau gadis hadir kan bisa melihat lirik. Wah itu nggak pakai. Di sini kita beribadah. Oleh karena itu kita tidak pernah pusing. Sampai-sampai karena banyaknya ini isu umat Islam dari golongan-golongan harokah-harokah yang dinilai oleh orang luar seperti teroris lah dinilai. Sampai kalimat-kalimat itu juga dihembuskan juga ke dalam khilafatul muslimin. Jadi kita juga bukan tidak mengetahui itu. Sehingga Densus 88 itu datang ke kantor pusat. Densus 88 itu sering ke kantor pusat tuh. Tanya begini. Ya kita tentu saja namanya tamu. Ya tentu beliau itu tugasnya. Nanya itu tugasnya, sebab sekarang kan banyak teroris. Kalau Khilafatul Muslimin juga teroris. Jadi Densus itu datang juga kantor pusat. Bagaimana Pak strukturnya? Ya strukturnya itu papan sudah jelas, kita pasang, terbuka, siapapun boleh baca, tinggal dicatat. Apa kegiatannya? Kegiatannya jelas, boleh diikut. Bahkan sampai pernah satu grup, satu rombongan istilahnya apa istilahnya saya tidak tahu, tapi satu mobil
para intel tuh ikut ngaji. Dan itu menyenangkan, bukan kalau organisasi. Barangkali kalau organisasi teroris, awas ada intel, di belakang ada intel. Nah, barangkali gitu. Kalau kita enggak, justru malah menyenangkan. Sehingga kita bilang kalau bapak-bapak intel, bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara menjadi warga khilafah, alangkah nyenangnya kami senang. Kok begitu Pak? Katanya ini sudah terjadi cerita. Kok begitu Bapak senang kalau kami jadi warga? Kok bisa boleh kami jadi warga? Ya bisa, orang Bapak kan Islam. Ya, orang Kristen aja boleh menjadi warga. Itu ada maklumatnya kan? Apalagi Bapak yang Islam, bisa lah. Tapi kami itu senangnya lain kalau umat awam. Lain kesenangannya agak lebih. Kenapa gitu? Soalnya kalau sudah banyak polisi di Khilafatul Muslimin ini, jadi orang yang tidak suka ngaji itu bisa ditangkapin. Kalau kita kan tidak bisa. Itu. Jadi bukan yang ngaji serius ditangkapin, bukan. Yang nggak ngaji itu supaya ditangkap. Maka kita pengen polisi-polisi sekarang jadi warga khilafah. Nanti kita ngajinya ya ada tujuan. Nggak bisa kita main kibul-kibulan, nggak bisa main politik-politik, nggak bisa. Sudah ada tulisannya. Ini begini apa lengkap. Bagaimana kamu pakai sendal sudah lengkap. Kalau kita ajar orang pakai sendal tidak sesuai dengan tujuan, langsung ketahuan sudah lengkap kan. Kita makan umpamanya. Kulu asrabu biaminikum fa inna syaitan yaqulu asrabu bismali, kata Rasulullah. Makan minum kalian dengan tangan kanan kalian. Sebab kalau setan tuh makan minumnya dengan tangan kiri. Nah sekarang banyak nggak setan? Setan yang makan minum dengan tangan kiri. Kalau kita begitu mungkin yang pakai tangan kiri makan minumnya tersinggung. Padahal bukan kita mau menyinggung itu, maksudnya kita menerangkan ad-din. Ini kewajiban dakwah. Inilah yang buat kadang-kadang orang, wah itu Khilafatul Muslimin itu kurang bijak. Padahal itu cerita hadis kita baca lalu kita bilang, umpamanya siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tidak mutaat sama hukum Allah, katanya Allah dianggap orang kafir, terzalim, atau fasik. Terus orang yang memang sengaja enak-enaknya nyebut orang kafir, orang zalim, orang fasik. Dikira kita yang ngomong itu, nggak tahu itu Allah yang ngomong. Kan bukan kita. Inilah yang suka salah pengertian sehingga terjadilah salah persepsi. Maka dakwah Khilafatul Muslimin ini terus terbuka terus, nggak boleh tertutup, dan siapapun boleh ikut supaya isu-isu negatif itu nanti tertutup pintunya. Nggak bisa. Kalau sudah mau percaya sama isu negatif, diselidiki ternyata karena terbuka, akhirnya enggak, itu isunya salah. Nah, jadi ini maka perlu terbuka, maka kita terbuka aja di mana-mana. Sistem kekhalifahan itu demikian sehingga tidak ada ukurannya dengan organisasi ada hubungan. Sebab hubungannya langsung kepada setiap dada muslim. Sebagai kewajibannya wajib bersatu dan haram berpecah belah. Itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan ulama seluruh dunia, tidak pernah ada ulama bilang, hai umat Islam, marilah kita berpecah belah. Itu nggak ada. Siapa yang pernah dengar ada ulama mengajak marilah kita berpecah belah? Kan tidak ada. Nah itu memang dari dulu, dari zaman Nabi sampai kiamat, insya Allah tidak akan ada kiai, hai umat Islam, marilah kita berpecah belah. Nggak akan ada. Tapi pasti bilangnya, marilah kita bersatu padu supaya kita kuat. Itu caranya bagaimana Pak Kiai? Nah kalau bicara Islam, caranya lewat sistem khilafah. Kalau cara menurut kalangan-kalangan kita sendiri, nggak mampu kita. Otak kita ini nggak mampu untuk mempersatukan umat lewat cara kita. Tapi kalau lewat caranya Al-Quran dan Sunnah, itu juga menurut takdirnya, memang orang kafir ini nanti tambah dekat hari kiamat tambah banyak. Tidak mungkin juga orang semuanya beriman, tetapi kewajibannya harus lewat apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sebagai satu kewajiban. Tapi kalau menurut rekayasa kita, sudah pasti itu gagalnya. Tapi kalau menurut apa yang ditetapkan Quran dan Sunnah, walaupun gagal, tapi kita sudah melaksanakan kewajiban karena kita niat ibadah. Itulah enaknya hidup dalam sistem khilafah. Jadi kita tidak membatil-batilkan Muhammadiyah, NU. Kadang-kadang juga yang tidak paham-paham itu mungkin juga orang tidak senang sama khilafah. Menurut Khilafatul Muslimin itu orang Muhammadiyah itu orang kafir itu.
orang yang nutup kafir. Barangkali orang yang memang benci sama khilafah ngomongnya begitu, bilangnya orang khilafah itu bilang begini. Nah ini juga ya biar barangkali tadi namanya kehidupan itu begitu. Setan itu tidak pernah perek. Maka saya bilang setan itu kita meram aja gini digodanya, apalagi melek. Setan itu begitu. Jadi kita maklumi saja. Maka tidak boleh. Jadi warga khilafah itu banyak ragu, banyak takut. Tidak boleh, terbuka. Tidak ada pemerintah itu yang mempersatukan umat. Kalau ada orang kekurangan modal, kita kasih modal. Kalau ada orang meminjam uang karena butuh uang, kalau ada kita punya betal mah, kita kasih pinjam. Lalu ditangkap. Enggak ada pemerintah menangkap itu. Kecuali yang orang gendeng. Kalau karena kita mau bersatu, bapak aja takut ditangkap kan lucu. Kalau kita mau berbuat baik, beribadah ditangkap, alangkah enaknya. Masuk kita di penjara kata orang sekarang ya. Terus kita bangun tidur, makan minum, bangun tidur, makan minum, mati masuk surga enak amat. Tapi pemerintah tidak akan mau menangkap orang yang berbuat baik menurut tuntunan. Kecuali kalau secara pengertian ada suatu masalah bisa dikelirkan. Insya Allah bisa dikelirkan. Sebab isu itu memang dari 1000 macam, dari yang senang, dari yang benci, daripada yang macam-macam. Itu biasa. Jadi kita tidak usah memikir-mikir, nanti kita dituju terus, mau dituju juga boleh, mau tidak dituju juga boleh. Udah kita pikir-pikir yang gitu. Yang kita pikir nih ibadah. Itulah khilafatul muslimin itu. Jadi bukan sengaja-sengaja atas ide-ide kita berembuk, kita bikin khilafatul muslimin, bukan begitu. Ini adalah perintah pelaksana din. Nah, mudah-mudahan semua kita kaum muslimin nanti bisa bersatu. Kalau kita bersatu, masya Allah kuat. Tidak akan Israel itu membantai orang Palestina itu seenaknya dia. Memang ini isu teroris ini dari Amerika sih. Pangkalan itu memang Amerika itu. Siapa itu? John apa itu Amerika? Itu memang teroris itu isunya dari sana. Jadi sebarkan. Dia tidak mau bilang Islam. Maka karena dia memang bukan Islam, maka larinya isu itu sebenarnya diuntukkan umat Islam yang taat kepada ajaran Islam. Kalau umat Islam taat pada ajaran Islam, mereka nggak kebagian. Oleh karena itu diisukan umat Islam. Maka kalau Israel berteroris enggak disebut, wah Israel teroris, enggak, padahal itulah mbahnya teroris. Berapa banyak umat Islam yang dibunuh itu kan? Oh tidak masalah, itu namanya konconi dewi. Nah kan repot. Jadi akhirnya umat Islam itu takut dituduh teroris. Padahal memang pangkalnya dari setan Amerika itu. Ya sudah aja, kita tidak usah takut. Kalau kita bersatu nggak akan berani dia mengisukan gitu. Kalau dia mengisukan gitu kita bersatu kuat. Kita potongin lehernya orang. Berani kita kalau kuat. Kalau seperti ini, kapan bisa dilakukan? Tidak bisa apa. Maka umat Islam sedunia ini supaya tidak dipermainkan oleh orang kafir, harus bersatu, wajib bersatu. Bukan harus bersatu supaya kita bisa merebut kekuasaan orang. Merebut apapun milik orang namanya maling. Jadi nggak bisa merebut-rebut, nggak ada. Kalau orang mau silahkan. Monggo, kalau mau, kalau nggak mau pergi, mana tidak bersalah. Jadi tidak merebut-rebut. Yang kita rebut hatinya umat kepada hidayah dari Allah. Itu yang kita mau tanamkan di hatinya manusia ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan janji-janji Allah dari dunia ini sampai akhir kelak. Sehingga segala keteledoran, kekurangan-kekurangan kita, barangkali juga ketelanturan kita di dalam hal-hal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan, walaupun itu niatnya baik tapi salah, mudah-mudahan semuanya diampuni Allah. Sehingga kita hidup ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusan kita kepada penyempurnaan ibadah, sehingga kita mati nanti dalam keridhaan Allah, mendapatkan balasan yang sangat besar tadi. Amin ya rabbal alamin. Ya ala kadarnya, ya juga memperhitungkan waktu, juga ya keringatan juga sih ngomong terus. Jadi ya saya mohon maaf, barangkali ini kuranglah bermutu apa yang saya sampaikan ini, karena masalah ini masalah biasa saja. Tetapi karena nilai ibadah sekecil-kecil, nilai ibadah itu kalau tulus insya Allah 100 nilainya. Walaupun besar, kalau tidak tulus nilainya enggak 100. Karena ibadah itu dinilai oleh Allah. Kalau kita tulus, maka kata Rasulullah, jangan menghina perbuatan walaupun kecil. Rubba amalin sogirin takburun niyah, wa rubba amalin kabirin tasburun niyah.
jangan anggap enteng. Nggak ada di depan Allah itu perbuatan kecil, perbuatan besar, nggak ada. Itu menurut niatnya. Tapi betapa banyak amalan kita lihat kecil, seolah-olah tidak ada artinya. Tetapi karena tulus ikhlas, nilainya besar, dibesarkan oleh niatnya. Dan betapa banyak orang yang berbuat besar, kayaknya hebat sekali. Tapi karena niatnya tadi, nilainya menjadi kecil. Karena niat memang cari kebanggaan dunia, bukan cari balasan Allah, mencari pujian, popularitas, kan nilainya jadi jatuh. Kali. Inilah kita di situ, mudah-mudahan kita bisa bertahan dan atas rahmat Allah kita diberi kemampuan lahir batin untuk istiqomah. Amin rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.